Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Allah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait terkait dengan situasi sehari-hari lah. Waktu saya kecil itu ada seorang ulama atau lebih populer dengan sebutan kiai. Namanya itu Kiai A.F. Ghazali. A.F. Ghazali ini memang jangkauannya lokal karena menggunakan bahasa daerah atau bahasa Sunda. Jadi maksudnya jangkauan lokal itu lebih banyak berdakwah di daerah yang berbahasa Sunda. Cara beliau menyampaikan dan pemaparannya itu luar biasa. Retorikanya bagus, polanya seperti dialog. Enak untuk didengar, mengalir. Banyak sekali ya penekanan terkait dengan penataan diri, terutama tauhid, dan banyak terkait dengan sholat. Yang sekarang akan dibahas yaitu terkait dengan masalah hati. Jadi saya mencoba menggabungkan, bukan mengkomparasi, tapi mengintegrasikan atau mengharmoniskan apa yang Kiai sampaikan dengan apa yang tim Raja Wali sampaikan. Dalam pemaparan Kiai A.F. Ghazali, di situ beliau menyampaikan bahwasanya kenapa saat ini ilmu itu banyak. Ilmu semakin mendekat, tetapi manusia terlihat semakin rusak atau semakin kesulitan. Ilmu semakin mendekat, semakin banyak, tetapi tidak berbanding lurus dengan akhlak. Yang kedua, kita ini saat ini dalam kondisi yang modern, semua bisa terjangkau. Rezeki semakin mendekat, atau harta itu sangat dekat, tidak sulit. Kalau dulu kan zaman dahulu padi itu untuk bisa dipanen setahun, ada yang padi yang tinggi setahun. Teknologi pertanian sangat rendah, pangan itu sangat sulit untuk didapatkan. Saat ini sandang pangan papan itu sangat dekat dan mudah didapatkan. Tetapi kenapa banyak manusia atau banyak makhluk atau banyak orang yang ternyata kelaparan atau tidak sejahtera. Jadi kenapa ilmu semakin banyak tetapi moral semakin rusak, dan kenapa rezeki atau sandang pangan papan semakin mudah didapat tetapi banyak atau orang semakin sengsara? Jawaban dari Kiai itu atau jawaban dari Kiai A.F. Ghazali itu sederhana ternyata. Jawabannya karena ternyata hatinya sudah hilang atau imannya sudah copot. Hatinya kosong atau imannya copot. Jadi dalam bahasa A.F. Ghazali ini situasi karena manusianya hatinya kosong, atau dalam bahasa lebih tegasnya imannya sudah copot. Karena memang sudah dijelaskan oleh Rasul, dalam diri manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau segumpal darah, kalau itu baik maka baiklah seluruh jasadnya. Kalau itu rusak maka rusaklah seluruh jasadnya. Maka rusak seluruhnya. Nah, jadi inti dari permasalahan tadi jawabannya adalah hati. Itu pemaparan dari Kiai atau dari Kiai A.F. Ghazali.
Jadi pada prinsipnya menurut A.F. Ghazali adalah kosongnya hati, copotnya keimanan karena kosongnya hati. Lemahnya keimanan karena kosongnya hati. Nah, dari pemaparan itu saya ingin melakukan, bukan menambahkan ya, karena tidak sopan lah saya menambahkan apa yang sudah Kiai sampaikan. Lebih tepatnya saya akan memaparkan di sisi yang lain yang seiring sejalan dengan apa yang Kiai itu sampaikan, apa yang dengan Kiai Ghazali itu sampaikan. Kenapa ilmu itu rusak? Kenapa ilmu itu semakin banyak tapi manusia semakin rusak dan kesulitan? Kenapa rezeki semakin melimpah tetapi manusia banyak yang sengsara? Sebenarnya jawabannya sama, pada titik hati. Di dalam diri manusia itu memang ada hati yang disitulah tempatnya Ruhul Kudus dan tempatnya nafsul mutmainnah. Jadi nafsul mutmainnah dan Ruhul Kudus itu posisinya berdampingan dalam hati. Sedangkan nafsu sufiyah itu ada dalam limfa, dikawal oleh jin. Nafsu lawamah itu ada dalam perut, dikawal setan. Nafsu amarah itu ada dalam kemaluan, dikawal iblis. Ketika Kiai Ghazali mengatakan bahwasanya hati yang kosong, itu maksudnya atau kami melihatnya ruhnya lemah dan tidak bisa mengendalikan seluruh aspek atau seluruh komponen yang ada dalam dirinya. Jadi ketika Ruhul Kudus itu lemah, nah apa penyebabnya? Penyebabnya dulu. Kenapa Ruhul Kudus bisa lemah? Karena Ruhul Kudusnya tidak diberi makanan. Apa makanan Ruhul Kudus? Makanannya itu zikir, yang kemudian dinamakan dengan sholat daiman. Kami merekomendasikan zikirnya itu Hu Allah, Hu dengan tarik nafas dalam hati, Allah dengan dilisankan. Nah, ketika ruh itu tidak diberi makan, maka ruh itu lemah. Ketika ruh itu lemah, maka yang dominan adalah unsur yang lain. Karena unsur nafsu mutmainnah lebih tenang, maka unsur lain yang semakin dominan adalah nafsu. Bisa lawamah, bisa amarah, dan juga bisa intelektual. Intelektual juga bisa menjebak. Ketika ruhnya tidak kuat atau lemah, maka intelektual itu bisa juga berpengaruh menyesatkan. Contohnya begini, 4 dibagi 2 dalam dunia matematika itu jelas 2. Tetapi dalam dunia politik 4 dibagi 2 itu 1/3. Dalam dunia politik 10 dibagi 3 itu bisa 5/2/3. Karena hatinya, Ruhul Kudusnya itu tidak kuat. Ketika Ruhul Kudus itu kuat, maka dia akan mendominasi otak, akan mendominasi akan mendominasi nafsu, akan mendominasi semuanya. Maka benar kata Rasul, ketika hati itu kuat, ketika hati itu sehat, maka jasad pun akan sehat. Karena apa? Karena ruh yang sehat itu dia bisa mengobati fisik maupun psikis. Ketika ruh Anda terlatih, ketika ruh kita terlatih dan sehat, itu bisa mengobati diri kita sendiri. Makanya ketika hati itu baik, maka baik seluruh badannya. Ketika itu tidak baik, maka rusak seluruh badannya. Itu benar begitu. Kalau A.F. Ghazali mengatakan dengan copotnya iman atau menjelaskan dengan lemahnya hati menyebabkan rezeki itu tidak datang karena lemahnya iman atau copotnya iman atau hatinya kosong, maka jelas bahwasanya kalau kita tidak zikir kepada Allah, ruh kita lemah, maka situasi apapun itu jika rezeki datang, maka rezekinya tidak barokah. Bisa saja rezeki itu atau bisa saja milik itu, harta itu tidak datang. Kita dibuat kesulitan atau datang tetapi tidak barokah. Karena apa? Rezeki itu datang atau didatangkan atas dasar kalkulasi nafsu, atas dasar keserakahan.
Contohnya apa? Korupsi. Udah gitu aja selesai. Korupsi itu milik atau harta datang tetapi dari kalkulasi, kombinasi antara kalkulasi otak dengan nafsu. Karena ruhnya lemah. Sehingga walaupun dia bisa memakan atau bahasnya ya memakan harta itu, tetapi yang ada bukan kenikmatan tapi kesengsaraan. Kenapa ilmu itu datang tapi manusia semakin rusak dan kesulitan? Karena ilmu itu maksudnya ke otak ya, sebagai sumber informasi. Karena ilmu tidak dikawal dengan hati atau dengan Roh Kudus, maka ilmu itu menjadi liar. Filsafat itu kan di otak. Filsafat itu kalau tidak dikawal dengan ruh atau dengan spirit, itu dia liar dan tetap mentok. Maka ilmu pengetahuan kalau tidak dikawal dengan spirit, maka itu pun akan menjadi masalah. Buktinya apa? Buktinya perdebatan saling mengklaim benar saat ini yang bisa kita tonton dalam media-media tersebut. Itu yang terjadi bukanlah rahmat, bukanlah menjadi pencerahan, tetapi perdebatan-perdebatan ilmiah itu bisa menjadi perpecahan di kalangan pihak yang lain. Kenapa demikian? Karena faktor keilmuannya itu tidak dibarengi dengan hati, sehingga keilmuannya itu merusak. Jadi kenapa ilmu yang ada merusak? Atau kenapa ilmu yang ada malah menjadikan manusia sulit? Kenapa harta yang berlimpah, beras mudah ada di mana-mana, segala macam kebutuhan ada, tidak sesulit zaman dahulu, tetapi tidak menimbulkan keberkahan atau kesejahteraan? Karena faktor dalam diri manusia, ruhnya tidak dominan atau tidak mendominasi dirinya, sehingga ruhnya terkucilkan dan yang muncul kalau bukan akal adalah nafsu. Dua-duanya jika tidak didominasi, dikendalikan dengan ruh, maka itu akan merusak. Demikian terkait dengan kosongnya hati. Tetap beriman dan beramal soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.